Halo pemirsa setia Fibis News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 Mei 2025. Minggu rally pasar, pemicu dan fokus selanjutnya? Ya, pasar investasi domestik pada seminggu berlalu diwarnai dengan sejumlah isu diantaranya. Pasar keuangan di minggu lalu ini kembali rally signifikan, bahkan rupiah lompat menguat. BPS mencatat tingkat inflasi indeks harga konsumen April sebesar 1,95% year on year. Capital inflow berlanjut sekitar 4,2 triliun rupiah dalam seminggu. Sementara itu sentimen global saat ini sekitar perkembangan negosiasi tarif Amerika dengan mitra dagangnya, termasuk dengan China. Ya, data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah rilis pertumbuhan PDB pada hari Senin, data cadangan devisa pada Kamis, serta keyakinan konsumen di hari Jumat nanti. Untuk minggu berikutnya, isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 Mei 2025. Kita awali dengan pasar modal Indonesia. Minggu yang baru lewat, IHSG terpantau rally di pekan ketiganya ke level 10 minggu terkuatnya. Dipimpin sektor bahan baku dan properti, sejalan dengan sentimen positif regional di tengah perkembangan negosiasi tarif AS termasuk dengan China. Sementara itu, bursa kawasan Asia pada seminggu ini umumnya juga rally pada 3 minggu terakhirnya ini. Secara mingguan, IHSG ditutup menanjak 2,05% atau 137 poin ke level 6.815.730. Untuk minggu berikutnya, IHSG kemungkinan akan dihadang profit taking pendek, namun masih bias positif. Mata uang rupiah terhadap dolar AS pekan berlalu berakhir rebound kuat dari 2 minggu terendahnya ke level 6 minggu terkuatnya. Di antara meredanya tensi perang dagang global serta berlanjutnya capital inflow sebesar 4,15 triliun rupiah di pasar keuangan. Rupiah secara mingguannya berakhir menguat tajam 2,34% atau 394 poin ke level 16.430 rupiah per US dollar. Sementara dolar global tertahan dekat level 3 minggu terkuatnya. Kurs USD/IDR pada minggu mendatang diperkirakan berupaya berbalik bangkit. Sementara, atau kemungkinan rupiah terkoreksi di overbought areanya lalu konsolidatif. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun dari yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,853% pada akhir pekan. Ini terlihat juga di tengah berlanjutnya aksi beli investor asing di S-band, sementara yield US Treasury terpantau berbalik menguat. Ya, pemirsa setia Fibis News, inflasi indeks harga konsumen IHK pada April 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% dari Bank Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, IHK April tercatat inflasi sebesar 1,17% month to month, sehingga secara tahunan indeks harga konsumen mengalami inflasi sebesar 1,95% year on year. Hasil survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan 1 tetap tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan triwulan 4, sesuai dengan pola historisnya. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang SBT penyaluran kredit baru triwulan 1 sebesar 55,07%. Selanjutnya, triwulan 2 penyaluran kredit baru diperkirakan meningkat dengan SBT perakhiran penyaluran kredit baru sebesar 81,99%. Pihak lain berdasarkan data transaksi 28 sampai dengan 30 April 2025. Secara agregat, non-residen tercatat beli neto atau terjadi capital inflow sebesar 4,15 triliun rupiah, terdiri dari jual neto sebesar 0,01 triliun rupiah di pasar saham dan beli neto sebesar 0,22 triliun di pasar S-band dan sebesar 3,95 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 Mei 2025. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay healthy dan salam Fibis.